program 40 hari ibu dan Ya. gimana dia caranya? Hari ini jadi kita tadi ya tahlilan ya, Tahlilan, undang anak yatim. kumpul undang ya kerabat, keluarga untuk ya doain mama lah udah 40 hari. Nah tadi yang udah anak yatim juga, kerabat juga semuanya ngumpul Apa? ada yang berhalangan juga kan? Teman keluarga sih adalah yang berhalangan. Cuma tadi alhamdulillah anak yatimnya ya emang dari kemarin kan 3, 7 sama hari ini 40 hari kita selalu ngadain tahlilan gitu. Ya udah jadi tadi yang penting kan paling pentingnya kan sih ada anak yatimnya juga. Jadi kerabat yang datang, keluarga yang bisa datang, ya datang kita doain mama sama-sama. Momen 40 hari ini sendiri kak, gimana nih kak? Kakak sendiri mamanya kan udah bisa mengikhlaskan sama mama apa gimana sih? Ya kalau dibilang bisa mengikhlaskan kayaknya sampai kapanpun pasti nggak ada pernah ya, yang bisa mengikhlaskan lah gitu. Apalagi yang pergi kan bukan orang biasa lah, ini orang tua gitu. Cuman dari kemarin sih sebenarnya udah mulai akunya mungkin mencoba sebenarnya, mencoba Menyibukkan diri. syuting, ya kita cari kegiatan gitu. Bukan berarti aku nggak mikirin, cuman berusaha untuk karena banyak yang bilang kan jangan terlalu sedih, ntar kalau sedih terus mamanya juga ikutan sedih gitu. Cuman tadi sih akhirnya aku udah lama banget sih, maksudnya lumayan lama nggak nangis yang lumayan pecah gitu. Cuman tadi pas berdoa baru kayak kan orang kalau bilang 40 hari misalnya abis ini dia mama udah nggak ada gitu. Udah bener pergi gitu kan, udah bener nggak ada di sekitar kita, jadi baru yang kayak rasanya ada lagi gitu yang kayak oke, gitu. Barulah tadi pecah juga pas lagi baca doa. Tapi bicara gini kak, untuk momennya sendiri apa sih yang mungkin selama 40 hari ini sendiri masih dikangen dari almarhum? Ya, banyak banget. Mama tuh kan dia kan setiap hari teleponan sama mama kan. Cerita pasti ada aja yang diobrolin itu. Ya, ini bener-bener sama sekali nggak ada yang nelfon lagi kan. Mama udah nggak ada telepon lagi. Nggak ada. Kita juga ngumpul makan, mama nggak ada. Kan biasanya kita seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu ngumpul keluarga makan ke mall. Ini mama nggak ada sama sekali nggak ada. Biasanya kan kalau ada mama dia yang paling rame kan orangnya kan, paling vokal, paling seru lah gitu. Ini dah ya kita ngumpul juga ya berasa ada yang pincang gitu di keluarga. Kemarin juga keringetan lagi say. Deka tisu. Sabar. Aman kan? Aman. Kamera. Bisa pakai filter. Bentar ya. Gak kuat keringetan. Deka, Deka. tisu. Kita yang pegang. Aman. Aman. Kak. Kak. Tisu. Lagi Lu sibuk. kira apa bocor? Enggak itu Moren. Oh, malah lagi ini. Bentar ya. Apa itu? Pegang lagi. Dah. Kak, ini kakak sendiri masih banget nih, kayaknya masih bener-bener biasanya emang susah banget ya kak. Gimana kakak sendiri apa namanya ada nggak sih momen baru tadi ini kan 40 hari ibarat rasanya mama udah nggak ada nih, ibarat aman awalnya karena kakak sendiri untuk mengenang biar akhirnya bisa skandalnya gimana, mungkin ada tips kayak gimana sih nggak akan. Gak ada tips sih, tadi yang kayak Deji bilang ya, kita masih beradaptasi. Semua beradaptasi, nggak cuma keluarga, sahabat mama, kerabat semua benar-benar masih adaptasi banget karena paling gak nyangka ya sayangnya. Benar-benar gak nyangka gitu, semua masih pada kayak Hidi loh yang gak ada gitu. Karena mamanya yang paling rame, tim hore ini kita ketua geng segala macam. Jadi semua tuh benar-benar masih beradaptasi karena kan hitungannya walaupun kemarin 49 hari tapi tiba-tiba sebenarnya kan. Tiba-tiba gitu dari yang ya emang ada riwayat penyakit tapi kan nggak pernah yang drop sering masuk rumah sakit atau yang riwayat sebelumnya kan, jadi tiba-tiba jedang masuk rumah sakit drop
sampai akhirnya meninggal gitu. Jadi makanya orang tuh semua pada itu benar-benar masih adaptasi banget gitu, termasuk aku, Tezi, kakakku segala macam gitu. Kayak kayak kita masih berusaha, kan kita selalu biasanya tiap minggu pergi, tiap ulang tahun pasti kumpul gitu. Jadi kayak kemarin kakak ipar aku ulang tahun ya, kita masih nerusin apa ya, kayak legasinya dia lah, tradisi keluarga kami gitu. Jadi walaupun kan aku cuma berdua nih sama aku, jadi kalaupun emang ya mama udah nggak ada, bukan berarti kita jadi hubungan persaudaraannya juga direnggang gitu. Jadi ya gimana caranya selama ini emang terjalin seperti itu, ya harus ada mama nggak ada mama harus tetap masih sama gitu kan, gitu rutinitas kita segala macam ya. Tapi memang beda banget sih rasanya, kita tetap sama gitu, maksudnya kayak kita tetap foto, makanya mungkin tiap kumpul aku tetap ngepost kadang-kadang di story, maksudnya kayak ya ini nggak, ya kita ada tapi ada yang hilang nih, satu mamanya nggak ada gitu, karena biasa kita full team kan, ada aku, tante aku, kakak aku, ponakan, Jadi yang orangnya itu aja gitu. Orangnya Kayak pasti gitu. itu aja nih yang tiap minggu pasti pergi gitu. Jadi benar-benar rasa Jadi kayak berasa banget kalau misalkan tiap minggu beda-beda orangnya, mungkin nggak begitu berasa ini karena setiap temu tuh orangnya itu aja gitu Iya. aja. Ini pas nggak ada satu nggak ada langsung berasa banget gitu. sama ini ya, kemarin aku ke mall aja, masih ada satu mall di Jakarta Selatan yang emang mall favorit mama, karena kita hobinya ke mall kan. Jadi aku masih harus ke mall itu aja tuh, aku dikit-dikit nangis, tanya Tezi, aku dikit-dikit pegang dia di jalan, itu juga dikit-dikit nangis. Iya, ketemu restoran yang mama suka langsung kita putar balik, belum siap gitu dia. Karena kita benar-benar punya rutinitas yang sebenarnya sama, hampir sama, udah berpuluh-puluh tahun hampir sama. Tiap ke mall tuh pasti rutenya kesini makan di sini, Kalau makan ini di sini. penuh kesini, ini penuh kesini, Jadi gitu aku gitu mulu. kemarin sampai benar-benar nangis udah kali-kali gitu ya, tapi lama-lama ya harus dikuat-kuatin gitu, dicoba ya harus gimana kan, nggak mungkin terus-terusan larut kan gitu. Cuman ya emang ya nggak akan pernah hilang sih, masih perasaan kehilangan, perasaan kitanya miss momen sama mama gitu. Tapi kalau bicara udah ibarat kan, kalau Tes itu udah berubah kayak ibarat tempat lokasi favorit bapak, mall atau apa yang sampai sekarang mungkin masih belum sanggup, dan mungkin ke kamar mama gitu, melihat baju-baju kesayangan mama gitu. Ke kamar masih ini sih, masih udah mulai ya, paling kalau tiap masuk kamar ya assalamualaikum ma gitu, maksudnya kayak aku kalau tiap pulang gitu kan gitu nyapa mama, itu masih bisa aman sih. Cuma part-part yang emang makin sedih adalah karena kan terakhir masih bilang pengen punya cucu perempuan kan. Jadi kalau kayak aku lihat enek ngurus cucu gitu, aku kayak langsung yang di someday mungkin ya anak aku nggak bisa ngerasain diurus sama nenek sama kakeknya. Itu sih yang lumayan berat, karena itu yang belum bisa aku kasih ke mama kan. Mungkin kalau masih dia ngomong apa ya, kehidupan materi mungkin sama ini alhamdulillah bisa kasih gitu, cuman itu kan yang belum bisa aku kasih. Jadi itu sih kalau ditanya apa yang paling masih bikin sedih, itu mungkin akan seterusnya akan ada perasaan itu sampai nanti pun aku punya anak, pasti kan ada rasa sedih itu terus gitu ya. Cuman ya yakin aja, mungkin pasti didoain sama pada Kemakam udah nyoba sana lagi gitu. udah gitu kita ke makam. Jadi kemarin kita juga baru bikin linisan kan, karena masalah 40 hari baru kita bisa rapihin lagi makamnya, jadi kita mau rapihin. Baca pasangan muatin akses seperti apa sosok mama ini benar-benar nggak bisa, berkenan banget sama akses. Nguatin Tes. Kalau nguatinnya ya nggak bisa apa-apa juga sebenarnya, karena kan bukan orang tua kandung saya gitu kan, dan saya juga belum pernah kehilangan orang tua gitu. Jadi ya apa yang saya gue bisa ya gue lakuin gitu. Nggak bisa bikin dia lupa, tapi ya berusaha buat dia agak teralihkan gitu.
ya dengan candaan, ngajak nonton film, ngajak nonton Netflix segala macam, ngajak makan, ngajak jalan gitu. Ya bikin candaan-candaan konyol, peluk, ya kuatin lah apa yang bisa gue lakuin gitu. Paling enggak dia nggak larut. Tapi awal-awal sih aku bilang ya, maksudnya waktu kalau maksudnya pulang bilang juga sama Mbak, jadi kalau misalnya lagi di rumah kalau tiba-tiba aku nangis, tiba-tiba aku apa ya, Jangan ya udah kaget. jangan kaget, biarin aja gitu. Maksudnya itu kan aku masih berproses, karena kan pasti aku bisa benar-benar lagi ketawa-ketawa hahaha, Diam. nangis. Diam. Jadi kayak ini kan dua kepribadian, tapi memang ya keadaannya masih seperti itu. Jadi aku juga bilang ke orang terdekatnya, kok tiba-tiba gue lagi ini terus bisa aku hahi kayak lagi ini deh, lagi syuting lah, lagi syuting benda rumah lah gitu, lagi syuting apalah tayangan apapun gitu ya bisa hahi. Terus pas sampai mobil tutup Nangis. nangis kejar, karena biasanya atau mungkin abis live di mana itu hal yang paling common, karena paling yang sering aku lakuin karena mama tahu kan, aku nanti aku broadcast nih, aku nanti hari ini tayangan aku di sini nih, nonton lah tayangan aku, dia pasti tonton kan. Terus kalau misalnya ada live abis selesai pasti nelfon, "Mang di mana tadi, bagus nggak?" Masih aku nanya terus orangnya gitu kayak kemarin tiap abis live di mana masih kayak, gue nelfonnya siapa ya gitu, gue nanya siapa nih gitu, yang ya masih ya itulah, masih adaptasi banget sih kita. Makanya dia misalkan nangis ya dia juga terkadang bilang, aku lagi pengen nangis nih, ya udah tangisinnya sampai puas, asalkan jangan larut, ya udah alihin mikir apa. Cuman terus diingetin paling sama dia karena lagi sholat nangis biasanya. Terus kalau misalnya lagi nangis langsung bilang Al-Fatihah gitu. Jadi Kirim Al-Fatihah ke mama. kirim Al-Fatihah, diingetin aja sih gitu sama Tezi, Baca Yasin. sama semua orang. Nah, kata Dinding kan ada pesan terakhir dari kakak sendiri. Ibarat dipesanin buat jaga ya, Pesan mama. pesan Ya bukan mama aja lah, meskipun mama nggak ngomong langsung titipin Tias, tapi semua saudara, semua kerabat mama tuh semua alhamdulillahnya udah percaya sama gue gitu kan. Ya Bismillah, semoga bisa amanah, bisa jaga Tias, bisa bimbing Tias, dipermudah segala urusan, dilancarkan lah semuanya. Yang pasti tetap dilindungin ya. Iya. tapi ini ibarat kapan nih Kak mungkin ibaratnya Pasti. Gimana kalau kamu kan dari ibarat, kita timur gimana? nggak maksudnya untuk meresmikan ini sendiri ya. Mungkin ini sendiri kan juga mengharapkan Nggak kesalah. Ya didoain aja. Doain aja lah. Doain. lo kan ibarat udah punya tabungan baru Iya. untuk ini sendiri kayak rumah atau apa belum persiapkan segala Paling penting adalah sebenarnya kalau yang namanya hubungan bukan materi sih kalau Iya. kita. Iya. Restu orang tua sama restu keluarga nomor satu, karena kalau udah dapat restu semuanya akan berjalan dilancarin. gitu. Jadi itu yang paling penting. Jadi yang kita kejar malah bukan materinya. Bukan modalnya. Materi bisa dicari, tapi restu kan kalau emang nggak pernah direstuin ya sampai kapanpun nggak akan direstuin. Cuman kan kalau emang udah dapet restu kan insya Allah semuanya ke belakangnya lancar. Iya, banyak lah kita lihat dari kejadian mama ini kan, ya nggak bisa pakai duit juga nyembuhin mama itu. Jadi akhirnya kita ngapain dikejar-kejar banget ya? Ya udah kita nikmatin waktu kita sama keluarga. Ya bahkan kita tadinya kita nggak tahu mau makan apa lagi, saking kita udah makan semua, jadi kita udah nggak tahu mau makan apa lagi, kan berarti nikmat dicabut tuh, udah nggak nikmat lagi. Makanya kita udah nggak gitu nyari banget ya, yang mobil apa aja kita pakai, ya udah nggak ada obsesi yang gimana. Iya benar, emang dari dulu pun juga maksudnya Ambisi kita buat apa tuh nggak ada kayaknya, udah bukan tipe yang mengejar materi kan. Mengejar Maksudnya banget. selama ini pun kita berdua tuh lambung keluarga. Jadi kita berdua memang kerja pasti membuat keluarga gitu loh gitu. Jadi ya apa namanya, ya sekarang kan mungkin mamaku udah nggak ada nih. Jadi kan aku udah nggak jadi tulang lagi kan gitu. Istilahnya ya buat jadi ya untuk buat diri sendiri gitu. akhirnya Cuman dari dulu emang
ya apapun yang aku lakuin emang selalu buat keluarga sih, karena emang aku selalu percaya kita banget. setipe sebenarnya, jadi kita ketemu nih sama-sama Iya. Tulungagung, sama-sama yang nggak peduli diri sendiri. Kita sibuk ngurusin orang, mikirin orang Nggak aja. mikirin diri sendiri. Nah akhirnya ketemu yang sama-sama kayak gitu, jadinya saling ngingetin reward diri sendiri gitu. Kadang-kadang iya, simple kan, karena yang udah nggak dipikirin tuh kayak gitu-gitu. Kalau aku kalau nggak, ya tau lah, aku bukan tipe-tipe yang harus pakai yang mobil luxury car gitu. Yang penting bisa jalan, yang penting ini gitu. Karena paling penting buat keluarga dulu, buat keluarga paling utama. Karena buat prinsip aku dari dulu, kalau kita nyari rezeki buat keluarga, pasti rezeki kita nggak pernah diputus sih sama Allah. Tapi dari momen mama ini sendiri pasti secara langsung juga makin perhatian hubungan kalian. Oh pasti. Bukan cuma hubungan aja ya, semua kesehatan, semuanya kita jadi lebih memanage lebih baik ya. Lebih aware. Terus juga kayak kemarin mungkin ya kita bilangnya kalau bahasa Inggrisnya namanya blessing in disguise. Jadi sebenarnya ada berkah terselubung gitu. Mungkin dengan kemarin mama sakit, kita jadi, aku terutama sebagai pasangan Tezi, keluarga aku juga yang mungkin selama ini kenal Tezi yang kita cuma ketemu sekali 2 kali tiap makan, belum kenal personality secara dalam gitu kan. Akhirnya kan kemarin kan nonstop, nggak nemenin aku kan selama 49 hari gitu kan. Jadi benar-benar itu jadi kayak berkah terselubung lah gitu. Aku jadi bisa tahu, oh nih orang emang oke, nih orang bisa gua andalkan gitu. Dan orang-orang pun bisa melihat gitu. Jadi orang yang nggak kenal Tezi awalnya, maksudnya keluarga ya, yang kenal cuman selewatan doang, jadi tahu oh nih orang emang ya insya Allah memang belong together gitu. Maksudnya emang sama-sama gitu, karena kan pengorbanannya udah bukan cuman karena emang kadang nggak bisa lihat hal itu dari materi sih. Karena kalau kemarin kayak waktu dia mau berkorban nemenin aku, itu kan bukan mertua ya, belum jadi mertua, baru ibunya pacarnya gitu loh, tapi dia mau nemenin aku, dia ngeliat keadaan aku, dia sampai nggak pulang kemarin lebaran ke Medan ke keluarganya. Dan alhamdulillah keluarganya juga benar-benar mengerti, tahu posisinya, keadaannya gimana, punya keluarga, maksudnya punya keluarga pacar aku tuh juga maksudnya support banget, mereka memahami, nggak yang memaksakan harus nggak mau tahu tinggalin Tias pulang gitu, enggak, mereka malah bener-bener jangan, harus temenin Tias, jangan pulang. temenin Tias harus ditemenin, karena aku juga bingung kalau nggak ada dia kan gitu kan. Jadi emang ya itu dia, makanya aku bilang ada berkah terselubung yang bikin bisa lebih lihat. Mungkin aku tahu selama ini Tezi orangnya gimana, tapi ternyata orangnya mau ya berkorban, dan tanpa benar-benar nggak ada, effortless aja sih aku melihatnya. Mungkin kalau orang lain yang nggak nyaman, yang terpaksa, mungkin akan kayak aduh males banget sih di rumah sakit loh, bukan lagi staycation kita, tapi akhirnya kita mendefinisikan kita jadi staycation kemarin, karena kita harus cari tempat yang nyaman. Maksudnya kita memposisikan diri kita nyaman, karena walaupun keadaannya tidak nyaman, tapi kan namanya di rumah sakit mana ada sih yang nyaman gitu kan. Jadi kita mungkin ya, makanya dia jadi tim hore juga buat orang-orang kerabat, jadi badut lah. Jadi makanya orang juga yang di rumah sakit nyaman-nyaman aja, kita ngobrol, kumpul semua gitu. Dan mamah pun juga aku rasa walaupun kemarin keadaannya dari koma mulai sadar sampai akhirnya drop lagi, juga mungkin bisa tahu lah adanya kehadiran Tezi itu juga kayak gimana gitu. Walaupun mungkin kayaknya orang pada bilang walaupun dia nggak lihat tapi dia pasti bisa ngerasa kok gitu loh. Ada orang yang mungkin kita baru kenal juga berapa tahun sama Tezi, tapi mau jagain mama, sayangnya tuh juga udah kayak anak kandung lah gitu, udah bukan cuman kayak orang baru kenal. Karena kan keluarga di Medan kan, di sini nggak ada, ya udah merasa kayak nyokap aja gitu. Karena itulah, karena kita dua-duanya karena kita dua-duanya ini tipe ya satu family man, dengan tuh family woman lah bilangnya kali ya gitu. Emang apa-apa dilakuin untuk keluarga, jadi pasti aku pun pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Kalau ya jangan sampai lah gitu, tapi kalau misalnya sampai ada sesuatu menimpa Tezi yang sama gitu, pasti kan aku juga akan mendampingi Tezi karena aku tahu rasanya gimana gitu. Jadi segala hal yang dimulai dengan kebaikan pasti berakhir dengan kebaikan kan. Gue nemenin Tias juga bakal nemenin gue. Ya udah, jadi
nggak merasa orang bilang berkorban, gila ya tes lu hebat banget, nggak ada ngerasa gimana ya, emang kayak bahkan bukan kewajiban sebenarnya, udah kayak ya emang seharusnya begitu gitu, bukan suatu hal yang spesial, emang seharusnya lu pasangan begitu gitu. Jadi kalau orang muji ya gak bingung juga gimana. Bahkan Karena banyak yang bilang gitu kan. Iya. Salut. Jadi semua saudaranya meluk titip Tias ya. Waduh, jadi agak itu kan, agak takut ngecewain. Padahal yang tanggung jawab yang nggak bakal ngecewain saya. Amin ya Allah. Baik, apa sih mas? Mungkin aja. Kan ibarat katanya sudah sendiri. Pengen ke keluarga katanya sendiri. Mungkin Keluarga datang hari ini. hari 4 hari dari Medan datang semua lengkap. Udah ketemu juga tadi keluarga ya. Belum juga udah pernah. Kemarin juga Cuman emang jarang karena kan emang keluarganya ini kan di belum Medan. belum begitu akrab kan. alhamdulillah itu tulisan akhirnya jadi momen juga Iya. untuk keluarga saya kedua keluarga Kak, terakhir mungkin next ini setelah 40 hari akan ada acara lagi apa seperti apa? Belum sih, kayaknya nanti mungkin kan bahasnya 40 hari 100 sama biasanya 1000 hari nanti ya, 1000 hari. Ya nanti kita lihat ke depannya ntar gimana sih, pertimbangannya gimana. Yang penting kan yang momen sekarang melepas mamahnya dulu nih gitu. Jadi ntar berikutnya nanti kita update. Kemudian